Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan latihan-latihan soal tes P3K Guru Agama Islam tahun 2023. Yang mana di sini kita akan membahas tentang soal-soal situasi kerja sederhana, yaitu soal-soal SJT. Mungkin ada teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai pembahasan soalnya. Dari soal yang pertama, di sini Anda mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah. Anda memiliki siswa dengan berbagai tingkat pemahaman tentang topik yang Anda ajarkan. Bagaimana Anda dapat memfasilitasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu siswa? Yang A memberikan materi yang hanya sesuai dengan tingkat pemahaman rata-rata siswa, kemudian yang B mengabaikan siswa yang lebih cepat memahami materi. Kemudian yang C menciptakan lingkungan yang inklusif yang mendukung berbagai tingkat pemahaman. Kemudian yang D meminta semua siswa untuk mengikuti tingkat pemahaman tertentu tanpa pengecualian. Kemudian yang E mengajarkan materi yang lebih sulit dan meninggalkan siswa dengan tingkat pemahaman yang lebih rendah. Kita lihat di sini untuk pembahasannya. Untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Nah, yang mendukung berbagai tingkat pemahaman. Nah, ini memungkinkan setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, siswa belajar bagaimana berpikir kritis dan mempertanyakan informasi dan lingkungan mereka, sehingga mengurangi kerentanan mereka terhadap informasi online palsu. Nah, ketika guru dan pemimpin pendidikan memfasilitasi pembelajaran, mereka menciptakan siswa yang belajar bagaimana mempertanyakan secara rasional hal-hal di sekitar mereka. Nah, hal ini membuat mereka menjadi orang dewasa yang lebih cerdas dan berpikir kritis, yang akan terus melakukan penyesuaian dan perubahan positif kemanapun kehidupan membawa mereka. Jadi untuk jawaban dari soal ini yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif yang mendukung berbagai tingkat pemahaman. Nah, ini merupakan kebutuhan individu siswa. Jadi guru sangat membutuhkan hal ini. Jadi di sini untuk yang option A, memberikan materi yang hanya sesuai dengan tingkat pemahaman rata-rata siswa itu kurang sesuai teman-teman. Kemudian yang B, mengabaikan siswa yang lebih cepat memahami materi, ini juga tidak sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian yang C, menciptakan lingkungan yang inklusif yang mendukung berbagai tingkat pemahaman. Nah, ini merupakan suatu hal yang positif teman-teman. Kemudian meminta semua siswa untuk mengikuti tingkat pemahaman tertentu tanpa pengecualian. Ini juga kurang begitu pas. Kemudian yang E, mengajarkan materi yang lebih sulit dan meninggalkan siswa dengan tingkat pemahaman yang lebih rendah. Ini juga kurang begitu pas. Jadi jawaban yang pas adalah yang C. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran etika dalam Islam di sekolah menengah. Anda ingin memfasilitasi pembelajaran tentang nilai-nilai etika dalam Islam. Bagaimana Anda dapat memfasilitasi pembelajaran ini? Yang A, menggunakan metode ceramah yang hanya mendengarkan guru. Kemudian yang B, menggunakan buku teks yang sangat kering dan tidak menarik. Kemudian yang C, menciptakan diskusi kelompok yang melibatkan siswa dan mengeksplorasi nilai-nilai etika. Kemudian yang D, mengabaikan nilai-nilai etika karena mereka dianggap tidak relevan. Kemudian yang E, memaksakan siswa untuk menghafal teks-teks tentang etika tanpa pemahaman mendalam.
Nah, memfasilitasi pembelajaran tentang nilai-nilai etika dalam Islam dapat melibatkan pendidikan yang aktif, seperti menciptakan diskusi kelompok yang melibatkan siswa dalam eksplorasi nilai-nilai etika. Nah, diskusi seperti ini dapat membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Jadi, jawaban yang pas ada pada option yang C. Nah, untuk memfasilitasi pembelajaran melibatkan penggunaan metode dan strategi yang efektif untuk memotivasi, menggugah minat dan mengembangkan pemahaman siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan melibatkan siswa dalam proses belajar adalah kunci untuk memfasilitasi pembelajaran yang sukses. Jika ada tambahan dari teman-teman silahkan ya, boleh ditambahkan di kolom komentar. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam di sekolah menengah. Selama pelajaran, seorang siswa mengajukan pertanyaan yang mengajak pada pemikiran kritis. Bagaimana Anda dapat merespon dengan baik? Yang A mendorong siswa untuk berbicara lebih banyak dan berbagai pemikirannya dengan kelas. Kemudian yang B menjawab pertanyaan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang C mengabaikan pertanyaan dan melanjutkan dengan materi yang telah direncanakan. Kemudian yang D mengkritik siswa karena pertanyaannya di luar topik pelajaran. Kemudian yang E meminta siswa untuk menanyakan pertanyaannya lebih sederhana. Nah, kita lihat di sini, untuk mendukung berpikir kritis, guru sebaiknya mendorong siswa untuk berbicara lebih banyak dan berbagi pemikiran mereka. Nah, ini akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka lebih lanjut. Nah, tentunya di sini untuk mendukung berpikir kritis, guru sebaiknya mendorong siswa untuk berbicara lebih banyak dan berbagi pemikiran mereka dengan teman-teman di kelasnya, teman-teman. Tentunya ini akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka lebih lanjut. Untuk kemampuan berpikir kritis adalah proses kognitif siswa dalam menganalisa dan menyelesaikan suatu masalah. Nah, salah satu yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia adalah model pembelajaran yang telah disesuaikan terhadap materi pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran etika dalam Islam tingkat sekolah menengah. Seorang siswa mencoba untuk berdebat dengan Anda tentang topik yang kontroversial dalam pelajaran. Bagaimana Anda harus menghadapi situasi ini? Yang A memarahi siswa dan mengabaikan pendapatnya, kemudian yang B menyuruh siswa untuk berhenti berbicara tentang topik tersebut. Kemudian yang C menghukum siswa karena berani menyuarakan pendapat yang berbeda. Kemudian yang D menerima pendapat siswa dan mendorongnya untuk mendiskusikan lebih lanjut. Dan yang E meminta siswa untuk mengikuti pendapat guru tanpa pertanyaan. Nah, untuk mendukung berpikir kritis juga berarti menerima berbagai pendapat dan pandangan. Nah, guru sebaiknya menerima pendapat siswa dan mendorongnya untuk mendiskusikan lebih lanjut. Nah, diskusi yang sehat dan terbuka dapat memajukan pemahaman dan berpikir kritis siswa. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan yang penting yang harus dikembangkan dalam pendidikan. Nah, mendukung dan mendorong siswa untuk berpikir secara kritis akan membantu mereka menjadi pembelajar yang lebih efektif dan kritis. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di tingkat sekolah menengah. Anda ingin mengukur pemahaman siswa tentang sejarah perkembangan Islam di dunia. Bagaimana Anda dapat menggunakan teknik asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ini? Yang A memberikan ujian tulis yang berisi soal pilihan ganda tentang topik tersebut. Kemudian yang B mengadakan diskusi kelas dan meminta siswa untuk berbicara tentang perkembangan Islam. Kemudian yang C memberikan tugas proyek di mana siswa harus membuat
presentasi tentang topik tersebut. Kemudian yang D, meminta siswa untuk menghafal tanggal-tanggal penting dalam sejarah Islam. Kemudian yang E, mengadakan ujian lisan dengan pertanyaan terbuka tentang perkembangan Islam. Nah, dalam kasus ini teknik asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah memberikan tugas proyek di mana siswa harus membuat presentasi tentang perkembangan Islam. Nah, hal ini akan memungkinkan siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka secara mendalam dan kreatif. Jadi yang paling benar jawabannya ada pada option yang C. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran etika dalam Islam di sekolah menengah. Anda ingin mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam situasi sehari-hari. Bagaimana Anda dapat menggunakan teknik asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ini? Yang A, mengadakan ujian tertulis dengan pertanyaan tentang nilai-nilai etika dalam Islam. Kemudian yang B, memeriksa tugas rumah siswa tanpa memberikan umpan balik. Dan yang C, mengadakan presentasi lisan, di mana siswa harus berbicara tentang nilai-nilai etika. Dan yang D, meminta siswa untuk menghafal teks tentang etika tanpa pemahaman mendalam. Dan yang E, mengadakan permainan peran di mana siswa harus menunjukkan penerapan nilai-nilai etika. Nah, dalam situasi ini, teknik asesmen yang sesuai adalah mengadakan permainan peran di mana siswa harus menunjukkan penerapan nilai-nilai etika dalam situasi sehari-hari. Nah, ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam konteks nyata. Nah, pemilihan teknik asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah kunci untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa dengan baik. Nah, teknik asesmen yang bervariasi dan relevan dapat membantu guru mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang pencapaian siswa. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran PAI di sekolah menengah. Anda ingin mengaplikasikan konsep asesmen as learning dalam pembelajaran. Bagaimana Anda dapat melakukannya? Yang A, memberikan tugas ujian akhir yang menilai semua materi yang telah diajarkan. Kemudian yang B, meminta siswa untuk merenungkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai etika dalam Islam secara teratur selama pembelajaran. Kemudian yang C, mengabaikan refleksi siswa tentang pemahaman mereka dan hanya berfokus pada ujian akhir. Dan yang D, menyuruh siswa untuk menghafal informasi tanpa memahami maknanya. Dan yang E, memberikan tugas yang hanya menguji fakta-fakta tanpa keterlibatan siswa. Nah, untuk konsep Assessment as Learning AAL melibatkan refleksi siswa tentang pemahaman mereka selama pembelajaran. Ya, meminta siswa untuk merenungkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai etika dalam Islam secara teratur selama pembelajaran adalah cara untuk menerapkan konsep assessment as learning ini. Jadi jawaban ada pada option yang B. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran etika dalam pelajaran PAI di sekolah menengah dan ingin mengintegrasikan assessment for learning dalam pembelajaran. Bagaimana Anda dapat melakukannya? Yang A, memberikan ujian akhir yang menilai pemahaman siswa setelah pembelajaran selesai. Kemudian yang B, menggunakan penilaian hanya untuk memberikan nilai akhir pada siswa. Kemudian yang C, memberikan umpan balik yang berguna untuk siswa selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang D,
Menghukum siswa yang tidak mencapai standar tertentu dalam ujian akhir. Yang E. Menyuruh siswa untuk menghafal teks-teks tentang etika tanpa pemahaman mendalam. Kita lihat. Assessment for Learning atau AFL melibatkan penggunaan umpan balik yang berguna untuk siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu siswa untuk memahami perkembangan mereka adalah cara yang untuk menerapkan konsep AFL ini, teman-teman. Jadi di sini memberikan umpan balik yang konstruktif ya, untuk membantu siswa untuk memahami perkembangan mereka. Jadi jawaban ada pada option yang C. Nah, konsep as learning dan assessment for learning penting dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Nah, penerapannya melibatkan penggunaan umpan balik yang berguna, refleksi siswa, dan penilaian yang berkelanjutan selama proses pembelajaran. Nah, hal ini bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami, mengembangkan, dan meningkatkan pemahaman mereka secara berkelanjutan. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah dan telah memberikan ujian tengah semester kepada siswa. Setelah menganalisis hasilnya, Anda menemukan bahwa sebagian besar siswa masih memiliki kesulitan dengan pemahaman tentang salah satu konsep penting. Bagaimana Anda dapat menggunakan hasil asesmen ini untuk memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa? Nah, yang A mengabaikan hasil asesmen dan melanjutkan dengan materi selanjutnya, kemudian yang B memberikan umpan balik umum tentang keseluruhan kinerja kelas. Yang C memberikan umpan balik individu kepada siswa yang mengalami kesulitan. Yang D memperingatkan siswa bahwa mereka harus belajar lebih keras. Yang E memberikan umpan balik negatif kepada seluruh kelas. Nah, kita lihat. Untuk memanfaatkan hasil asesmen secara efektif. Nah, penting untuk memberikan umpan balik individu kepada siswa yang mengalami kesulitan. Nah, ini memungkinkan siswa untuk memahami area-area di mana mereka perlu meningkatkan pemahaman mereka. Jadi, jawaban ada pada option yang C. Selanjutnya, Anda mengajar mata pelajaran etika dalam Islam di sekolah menengah. Setelah mengadakan presentasi tentang konsep etika, Anda ingin memeriksa pemahaman siswa tentang materi tersebut. Bagaimana Anda dapat memberikan umpan balik yang sesuai? Yang A, tidak memberikan umpan balik karena siswa dianggap sudah mengerti. Kemudian yang B, memberikan pujian umum kepada seluruh kelas. Yang C, mengadakan diskusi kelas tanpa umpan balik tertulis. Yang D, memberikan umpan balik tertulis dan individual kepada setiap siswa. Yang E, meminta siswa untuk menghafal teks tentang etika tanpa pemahaman mendalam. Nah, untuk memberikan umpan balik yang sesuai, penting untuk memberikan umpan balik tertulis, ya, dan individual kepada setiap siswa. Nah, ini akan membantu siswa untuk memahami di mana mereka telah berhasil dan di mana mereka perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep etika. Jadi jawaban ada pada option yang D. Pemanfaatan hasil asesmen untuk memberikan umpan balik yang efektif adalah langkah penting dalam perbaikan pembelajaran siswa. Nah, umpan balik yang konstruktif dan individual membantu siswa untuk memahami dan mengatasi kesulitan mereka serta meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Selanjutnya, baik teman-teman, sudah habis ya. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin
ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau saran ataupun juga masukan, boleh ya, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semoga bisa menjadi jalan buat teman-teman semuanya untuk lolos di tahun ini menjadi P3K. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan saya mohon maaf ya teman-teman, mungkin kurang begitu pas penyampaiannya ataupun ada hal yang keliru atau apa, saya mohon maaf. Saya juga manusia yang tidak luput dari salah. Ya, kita saling belajar, saling mengoreksi. Jika ada salah, dibetulkan ya teman-teman. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marble in your eyes, swimming in your sky.